Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, berdasarkan beberapa dalil di antara yang saya bacakan barusan, sebagai seorang Kristen harus mengimani Yesus itu sebagai Theos atau sebagai anak Theos. Boleh kasih jawaban yang pastinya, silakan, Mbak. Ya, jadi ceritanya gini, bahwa tadi kan saya paparkan bahwa dia itu firman yang Kemute. Lah, Bapak, Mic-nya, ini Pak, pertanyaan itu, saya sederhana mic-nya sekali. Pertanyaan saya sederhana sekali. Maksud saya kembali kepada ayat yang tertulis. Ayat yang tertulis mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berdasarkan ayat ini dan beberapa ayat yang lain, Yesus itu harus diimani sebagai Theos atau sebagai anak Theos. Jadi dia maksud begini loh, Tritunggal ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak memakai dogmatikanya Tritunggal itu susah kita mau terangkan. Jadi Aduh, saya padahal ayatnya sudah dibaca berkali-kali. Bukan Tritunggal itu maksudnya saya itu percaya bahwa Yesus itu memang anak Allah, anak Theos lah. Saya tidak bisa sebut Allah karena nanti kalian semua tersinggung kan. Anak Tuhan lah. Dia itu memang diutus oleh Bapa Tuhan gitu untuk datang ke dunia. Ya tujuannya yaitu untuk disalib, menebus dosa, banyak perbuatannya deh yang tertulis. Ya makanya tadi itu ayatnya banyak perbuatan-perbuatannya yang kalau mau dipikir-pikir baru nggak cukup kali itu juga. Kitab mau muat semua itunya, perbuatan-perbuatannya. Baik, terima kasih. Makanya ketika ada Kristen yang mengatakan kalau posisi Yesus sebagai Theos itu sudah menyalahi isi kitab, Pak. Ketika ada yang mengatakan di Yohanes 20 nomor 28-nya kata Theos di situ kembali kepada Yesus, itu sudah salah. Karena dicatat kitab ini itu sedang menekankan harus dipercaya kalau Yesus itu adalah anak Theos, bukan sebagai Theos. Makanya kalau ada Kristen yang menjelaskan Yesus adalah Theos, itu sudah keluar dari pengajaran yang tertulis di dalam kitab Bible-nya itu sendiri. Itu sudah sangat jelas itu. Makanya tadi diplesetkan dengan kata lain, Yesus adalah Allah dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan pengajaran yang tertulis di dalam kitabnya. Padahal Yohanes sendiri menutup pasal 28, di situ dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos. Apa dalam bahasa istilah Yunaninya itu? Ho Christos, ho Hios, ho Theos. Gitulah. Ribet kali kan kita nyebutnya. Ya udah, Yesus sebagai Kristus, anak Theos. Nah gitu simpelnya. Maka kalau ada yang menjelaskan dan mengajarkan Yesus sebagai Theos, itu berarti keluar dari pengajaran kitab Anda sendiri. Kalau keluar dari pengajaran kitab Anda sendiri, berarti mereka masuk kategori antikris karena tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Iya, di dalam kekristenan juga kan terdiri dari banyak macam itulah. Denominasi ya. Ada yang percaya dogmatika Tritunggal, ada yang tidak percaya, banyak, sehingga terjadi juga perpecahan di antara orang-orang Kristen. Di Katolik aja ada perpecahan, apalagi di Kristen Protestan. Kristen Protestan itu yang paling banyak perpecahan. Itu paling salah satunya perpecahan itu ya tafsiran, seperti terjadi Katolik Roma dengan Katolik Ortodoks waktu pada abad 10. Itu perpecahannya cuma karena satu ayat aja, satu tafsir kiri, satu ke kanan, ya pecah lagi dia. Begitu, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jerry. Nah, sekarang kalau Anda sudah percaya dengan yang tertulis di dalam kitab Anda, memang Yesus prinsipnya harus dipercaya sebagai anak Theos. Dan memang istilah anak Theos dikenal di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi bukan pakai bahasa Yunani ya, sebagai Benai Elohim. Yesus sendiri
mengajar di tengah orang-orang Yahudi, di mana dalam konsep pengajarannya tidak keluar, tidak berbeda dengan bangsa Yahudi. Coba, apakah konsep anak Theos yang diajarkan oleh Yesus sejalan atau sama dengan pengajaran yang ada di Kristen dalam memahami anak Theos? Kira-kira menurut Anda sama atau beda? Waktu di kalangan Yahudi juga, waktu Yesus ceritanya tampil lah, kan dia dari umur 12 dia tampil, hilang, nanti umur 30 baru tampil lagi, 3 tahun lah dia berdakwah di sana kan. Dia itu, orang Yahudi tuh, dia itu selalu dikatakan dia penghujat Tuhan, penghujat Yahweh. Kalau orang Yahudi kan Yahweh itu nama Allah lah, nama Tuhan. Penghujat dia, karena dia selalu memang berkata di orang-orang Yahudi, saya ini anak Allah, saya ini diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Makanya pernah ada lah, saya tidak bawa Alkitab tapi ada tertulis. Karena dia pernah ngomong bahwa jangan sampai itu penjahat-penjahat dan pelacur-pelacur lebih duluan masuk surga daripada kamu. Maksudnya begini, itu cerita. Dia sudah tampil, berbicara dengan orang Farisi, orang Saduki, semua paham-paham yang ada di sana. Mereka itu keras kepala, tidak mau mendengar Yesus gitu loh. Makanya Yesus ngomong, saya berbalik, saya ketemu dengan orang-orang penjahat, saya bercerita tentang apa yang saya alami, saya diutus oleh Bapa, mereka mendengar dan mereka bertobat, maka mereka selamat. Ya itu ceritanya itu, Bapak. Akhirnya pelacur-pelacur lebih duluan masuk ke kerajaan surga daripada itu para tokoh-tokoh agama. Baik. Jadi di kalangan Yahudi pun Yesus dibilang orang gila, dibilang penghujat Tuhan, macam-macam. Semua tokoh-tokoh agama pada zamannya Yesus tidak ada yang terima Yesus. Tidak ada. Baik, Pak. Saya kembali ke poin, mohon maaf ya Pak ya, ini agak sedikit bergeser jauh. Begini Pak, begini. Bang. Oke, berangkat dari yang saya bawa tadi, Yohanes 20 nomor 31. Dan Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Bahkan ketika dia berdebat dengan ahli Taurat pun, dia mengutip kitab Yahudi. Artinya, pemahaman Yesus dalam doktrin imannya itu sejalan dengan orang Yahudi. Tidak keluar dari konsep pengajaran orang Yahudi. Misal, ketika Yesus mengutip di Yohanes 10:34, Yesus berkata kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Theos. Dan Yesus mengutip itu, dan benar itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, memang ada tertulis di dalam Mazmur 82 nomor 6, memang ada bunyinya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Theos dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Pemahaman Yesus, gelar sebagai Theos atau Elohim kepada manusia, itu dalam pandangannya, pemahamannya tidak keluar dari pemahaman orang-orang Yahudi. Karena dia mengutip kitabnya orang Yahudi. Di situ dijelaskan, ketika seorang utusan Tuhan, seorang manusia yang digelari sebagai Elohim atau Bnei Elohim, atau dalam istilah Yunaninya sebagai Theos dan anak Theos, itu bukan berarti dia itu adalah Theos sesungguhnya. Dijelaskan di situ apa? Mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim-hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Elohim dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini, istilah anak Theos atau anak Elohim ini sekali-kali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Elohim, tetapi bahwa hanya mereka dapat menjadi wakil Elohim dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman, melaksanakan keadilan. Nah, konsep seperti ini yang diajarkan oleh Yesus, dan Yesus tidak beda pendapat karena Yesus mengutip kitabnya orang-orang Yahudi, di mana ada istilah mengenal ada manusia diberi gelar sebagai Elohim. Contoh Nabi Musa, di Keluaran 7 nomor 1, dia diangkat menjadi Elohim. Apakah orang-orang Yahudi meyakini atau menyembah Nabi Musa sebagai Tuhan sesungguhnya? Tidak. Mereka tetap percaya Nabi Musa itu sebagai utusan Elohim yang menegakkan keadilan di muka bumi, atau juga sebagai Bnei Elohim. Banyak gelar Bnei Elohim. Itu Yesus mengutip semuanya di situ. Pandangan Yesus,
Yesus, konsep iman Yesus tidak keluar dari pemahaman orang-orang Yahudi. Karena Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama, dan memang faktanya Yesus mengajar di Bait Allah keliling, semuanya berinteraksi dengan ahli Taurat. Tidak ada yang beda pemahaman antara Elohim dan Bnei Elohim, di mana ketika gelar itu disandingkan kepada manusia, atau istilah bahasa Yunaninya sebagai Theos dan anak Theos, ketika gelar itu disandingkan kepada manusia, dia itu bukan sebagai Tuhan yang sesungguhnya, tetapi sebagai manusia utusan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah imannya Kristen sejalan dengan konsep pengajaran atau doktrinnya imannya Yesus, yang di situ adalah notabene sama dengan orang Yahudi? Oh, jelas jauh berbeda. Jauh Beda berbeda. banget itu. Mantap. Jauh. Saya akui, jauh loh. Karena orang Yahudi pun bodoh. Oke. Bertolak Oke, baik, dengan sedikit. Yesus. Baik, oke, baik, terima kasih. Kalau berbeda, sedikit Bapak habis ini jelaskan ya. Anda sudah mengatakan berbeda. Kalau Anda katakan berbeda dalam memahami sebagai Elohim dan Bnei Elohim yang disandangkan kepada manusia, sementara Yesus sendiri sepakat dengan orang Yahudi, istilah Elohim dan anak Elohim kepada manusia itu adalah sebagai manusia utusan Tuhan, sementara Kristen berbeda dengan konsepnya orang Yahudi, pertanyaan saya, dari mana lahirnya konsep iman Kristen kalau tidak sejalan dengan orang Yahudi? Begini ya, di kalangan orang Yahudi pada waktu Yesus ada di sana, mereka pun tidak percaya bahwa Yesus sudah berapa kali mengatakan bahwa akulah Mesias, akulah yang ditunggu-tunggu, akulah yang pokoknya. Jadi orang bingung nih, orang Yahudi juga berhadapan dengan Yesus, karena kalau dikatakan Mesias dalam arti politik yang mau menyelamatkan orang Yahudi itu dari penjajahan Roma. Pokoknya macam-macam deh. Jadi makanya juga orang Yahudi pada zaman Yesus juga ada yang mengatakan Yesus anak manusia biasa, ada yang mengatakan Yesus guru, ada yang mengatakan Yesus nabi, imam, macam-macam. Tapi terus terang nanti di kalangan Kristen baru seperti lahirlah yang namanya Yesus itu firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Orang Yahudi tidak percaya sampai saat ini. Gitu, Bang. Oke, Pak. Terima kasih atas jawaban Anda. Tadi Anda sudah menjawab konsep pengajaran Kristen, doktrin imannya Kristen berbeda jauh dengan doktrin imannya orang Yahudi. Anda di situ sudah setuju. Oke? Tapi memang kitabnya orang Kristen separuhnya mengambil dari kitabnya orang Yahudi. Itu tidak bisa dibantah. Ya kan? Karena kitab Perjanjian Lama dijadikan sebagai nama kitab Perjanjian Lama, diambil dari kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang Pak, dalam pemahaman orang Yahudi itu dijelaskan tadi, ada juga istilah sebagai anak Elohim dan juga sebagai Elohim, di mana gelar itu diberikan kepada manusia. Namun dalam pemahaman orang Yahudi, bukan berarti mereka itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah, karena mereka semua percaya tetap itu sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri yang mengajar di tengah orang-orang Yahudi itu sepakat, karena Yesus sendiri mengutip kitabnya orang Yahudi. Berarti doktrin pengajaran Yesus itu tidak keluar dari pemahaman orang Yahudi, di mana anak Elohim itu bukan Elohim, atau gelar Elohim kepada manusia bukan Elohim. Kalau demikian Pak, iman Kristen kitabnya sama istilah anak Elohim, tertulisnya ngambil dari kitab Yahudi, tetapi pemahamannya berbeda dari orang Yahudi. Pertanyaan saya, yang mengusung konsep anak Theos adalah Theos itu dari pengajaran mana, Pak? Sementara pengajaran Yahudi bukan begitu. Pengajaran Yahudi anak Theos itu bukan Theos. Bahkan yang mendapat gelar Theos sendiri pun bukan Theos. Tadi sudah kita bukakan ayatnya. Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa dijadikan sebagai Theos oleh Theos, tetap dia bukan Theos. Nah, orang Kristen yang mengimani anak Theos adalah Theos, atau manusia yang mendapat gelar Theos itu adalah Theos, itu ngambilnya dari mana doktrinnya, Pak?
karena sudah bukan dari Yahudi. Boleh bantu Bapak jawab? Iya, itu kayaknya ya, karena saya kan awam, saya bilang tadi saya itu 1%. Cuma 1% saya punya pengetahuan dari Alkitab. Itu kalau saya lihat juga itu kan ada di Matius 28 itu, pengutusan kan yang dia utus, dia punya murid-murid ya. Dia suruh mengutus bahwa engkau pergi ke bangsa-bangsa, semua bangsa di dunia ini, ajar mereka semua dan baptis mereka semua di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi mungkin Pak, pertanyaan saya, dalam iman Kristen meyakini Yesus sebagai anak Theos, namun juga diyakini sebagai Theos, itu dari mana ngambilnya, Pak? Kalau saya perbandingkan, Pak, kalau ada dua konsep pengajaran, di mana pada zaman Yesus, awal-awal apalagi sangat kental dengan mitologi Yunani, bagaimana pengajaran para dewa itu ada. Yang lebih tepat, anak Theos adalah Theos itu kepada konsep para dewa-dewa, bukan konsep pengajaran bangsa Yahudi. Anda setuju nggak di sini? tapi orang Yahudi juga itu selalu mengucapkan Bapa. Jadi memang paling berpengaruh terhadap kekristenan, saya tidak ini ya, paling berpengaruh dalam kekristenan tentang Yesus ajaran dari Paulus. Jadi garis besar kekristenan itu ajaran Paulus. Kebanyakan dari Paulus ajarannya. Dia yang paling banyak susun kitab-kitab di Injil itu. Di Kisah Para Rasul paling banyak dia. Surat-surat dari Paulus. Karena si Paulus ini memang dia asli orang Yahudi dia. Iya Pak, makanya saya bilang kitab yang ngambil dari bangsa Yahudi, tapi nuansanya diambil dari luar Yahudi. Yang cocok, kalau kita membaca, apalagi membaca sejarahnya, itu kan mengambil konsep dari pengajaran mitologi dewa-dewa Yunani. Itu tidak bisa disangkal, kecuali memang ada data penyangkalnya. Karena kalau kita merujuk kepada pengajaran bangsa Yahudi, tidak ada konsep yang namanya tri-trian. Kalau kita buka sejarahnya, memang pengajaran konsep seperti ini tidak lepas dari pengajaran waktu itu adalah ajaran-ajaran yang pahamnya terhadap dewa-dewa. Tapi kan itu nggak lepas dari itu, Pak. Tapi saya katakan tadi, Yesus pun sendiri mengucapkan bahwa baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Ya, bukan berarti di situ Yesus ngajarin 3 Tuhan, Pak. Halo? Ya, bukan berarti Yesus sedang mengajarkan 3 Tuhan. Ini saya punya data menarik nih, Pak ya. Punya data menarik, saya bacakan aja. Maaf, Pak, sorry banget, Pak. Saya mau ini dulu, jemput saya punya istri ya. Ya. Soalnya saya siap. ini, saya mau jemput istri. Nanti siap. Saya naik lagi ya. Kalau bisa saya naik lagi ntar ke sini. Kita sambung lagi deh. Makasih ya. Makasih Pak. Siap, Makasih sama-sama. Mohon maaf kalau saya punya ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda semua ya. Mohon maaf ya. Aman. Tidak ada. Oke, makasih. Justru kami mohon maaf juga ya. Sama-sama. Iya, makasih. Oke, sama-sama Pak. Makasih. Ya, maaf para guru semua ya. Aduh, jadi aku makan waktunya. Dari kemarin saya bahas tema ini, apa boleh buat, diakui konsepnya bukan dari sejalan dengan ajaran Yesus atau ajaran orang Yahudi. Nah, pertanyaannya berani jujur atau tidak? Kita lihat sejarahnya, konsep Trinitas itu dari mana lahirnya. Barulah di situ dimakan. Silakan makan konsep mitologi Yunani. Kalau jujur, habis perpuluhan, hilang pada kabur jemaat. Nah, itu dia. Ini Justin janji jam 8 ya. Sekarang udah jam setengah 10 nggak datang. Artinya mungkin nggak jadi ya, Alip. Padahal udah saya share. Padahal udah saya lewat share jauh waktunya. Iya. Udah 1,5 jam.
Ustaz Alif sama Akang Kian Santang, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Yonat, saya turun dulu ya. Mau istirahat, kepala saya sakit. Oh iya, siap. Iya. Jangan kebanyakan makan oten makanya. Iya, tadi debat sama pendeta sayur ayam tadi di sebelah. Aduh, banyak ngaconya juga rupanya. Parah itu. Dia bilang, kalau kau mengatakan kurios dan teos, diketawakan orang Kristen. Kristen tidak mengenal itu, bilang ke saya. Lah, itu kita bahas di Joko, malah Kristen nggak kenal. Makanya semua nggak ada yang benar dari mereka itu, Ustadz Alif. Ada-ada aja. Oke, Ustadz Alif semuanya, Akang saya izin turun dulu. Syukron jazakallah semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh menyampaikan satu hal nggak terkait dengan Yohanes 20 nomor 28? Boleh. Ya, setelah itu saya turun ya, karena sudah banyak para guru di sini. Aku juga agak kurang enak badan ini. Boleh digedein sebentar nggak? Boleh, bentar ya, bentar. Bang Nandar, wih, open cam. Bang Nandar, cepat sehat ya. Ya, udah Bang Nandar. Nah, oke. Sekarang, mana nih? Sebentar, aku atur waktunya nih. Kadang mati sendiri kalau sebentar ya. Sabar, gimana pengaturannya nih? Bentar ya, sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Pengaturan waktu tampilan 5 menit. Oh, tunggu. Oh iya, pantesan sebentar nih. Waktu tunggu tampilan layar 5 menit. Oke. Nah, teman-teman, kasus Yohanes nomor 20 pasal 20 nomor 28 itu adalah kasus nominatif. Kasus nominatif itu adalah sebuah kasus di mana orang berbicara tetapi objeknya bukan yang ada. Maksudnya gini, sebentar aku cari retorika yang bagus nih. Kasus nominatif itu adalah sebuah kasus ketika seseorang berbicara itu tidak berbicara kepada objeknya bukan orang yang sedang diajak berbicara. Oke, saya kasih contoh nih ya. Teman-teman buka di dalam Yohanes 14 nomor 2. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus pokatif, bukan nominatif ya. Jadi kalau kita lihat Yohanes pasal 20 nomor 28 itu kasusnya nominatif. Nah, kalau kasus langsung, jadi gini, ini contoh ya, ada seseorang yang bernama Judas, tetapi Judas ini bukan Judas Iskariot. Jadi Judas di sini bukan Judas Iskariot. Nah, memanggil Yesus Lord itu menggunakan kurie. Nah, kurie itu adalah kasusnya pokatif. Jadi kalau kopokatif, ketika Judas mengatakan kurie ya kepada Yesus langsung gitu loh. Misalnya aku sama Bang Moto nih, kurie Moto. Nah, itu berarti aku ngomong sama Bang Moto. Aku berbicara di depan Bang Moto, kurios. Nah, itu bukan ke Bang Moto, meskipun aku ngomongnya di depan Bang Moto, sama. Nah, ini kita lihat sekali lagi Yohanes 14:22. Itu kasusnya pokatif. Nah, saya ada bukunya ya teman-teman ya. Kasusnya adalah kasus pokatif. Pokatif ini ya, ngapain aku ngejelasin? Ada bukunya juga di sini. Ini bukunya bahasa Yunani Koine. Nah, ini kasus namanya kasus mana tadi tuh? Sebentar ya, sorry ya. Sabar nih. Nah, teman-teman, nih contoh ya. Ini nih yang saya maksud nih. Kasus pokatif ialah kasus seru. Kasus pokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah, ini ya. Kasus pokatif ialah bila berkata kepada seseorang. Misalnya aku manggil Bang Moto nih,
Kurios moto, salah. Harusnya kurie moto karena di depan aku gitu loh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yohanes 20 nomor 28. Ya. Nah, teman-teman, ini kasusnya bukan kasus pokatif. Coba kita lihat ya. Ini Yohanes 20 nomor 28, kasusnya adalah kasus nominatif. Bagaimana cara ngeceknya? Ini di sini. Nah, teman-teman lihat nih. Case nominatif, bukan pokatif. Jadi ketika Thomas menyeru, ya ini kan di dalam bahasa Yunaninya, Avekrite Thomas kai eifen hauto ho kurios mau kai ho theos. Ini bukan kepada Yesus. Contoh nih, contoh real ini waktu saya kecil. Saya waktu pulang sekolah itu masih pakai seragam, langsung naik sepedaan gitu kan. Ibu saya, Nandar, balik saya ya Allah, ku bantongor ting sia balik. Madang heula atuh, nyatu heula sia. Can seragam can diganti geus ulin, madang heula. Beul kuluhu sia. Nah, Berapa itu nih? bahasa Sundanya ya, saya transit ke dalam bahasa Indonesia. Nandar ya Allah. Nah, Nandar ya Allah yang dimaksud ibu saya, Nandar ya Allah itu bukan saya yang Allahnya bukan. Tetapi contoh ya Allah Nandar itu sama kasusnya di sini nih. Jadi si Thomas berbicara ya itu bukan kepada Yesus ketika menyatakan ho kurios mau kai ho theos, ini kasusnya nominatif. Baik yang menyebut Yesus kurios maupun yang menyebut God sebagai theos. Ya, ini adalah kata seru kepada bukan Yesus. Jadi misalnya begini, misalnya saya ketemu Bang Kian Santang di bandara misalnya, tapi kita tidak punya rencana untuk bertemu. Ya Allah Kang Kian Santang. Nah, ya Allah di sini merujuknya kepada Allah, bukan kepada Kang Kian Santang gitu loh. Kalau kita lihat di dalam gramatikal Yunaninya, di sini bukan menggunakan kurie atau krie, bukan, tetapi menggunakan kurios. Kurios ini kasusnya nominatif. Jadi ketika seseorang menggunakan kasus nominatif, itu bukan berbicara kepada orang yang sedang diajak berbicara, paham nggak? Kan Kak Bang Juma, ya Allah, bukan Bang Juma adalah Allah, bukan. Tetapi saya kaget gitu kan. Saya kaget menyebut Allah di depan Bang Juma misalnya. Oh kayak gini Ya Bang Nandar. Allah. Ya Allah, gelis-gelis teuing ai maneh gitu ya. Hah? Kumaha? Ya Allah, gelis-gelis teuing ai maneh gitu. Sama itu. Begitu. Misalnya ada cewek cantik. Ya Allah gelis, bukan Allah yang cantik gitu loh. Tetapi karena kita ada sebuah keterkejutan, dan kalau kita melihat di dalam konteks dan perikop ayat itu, memang kan Thomas nggak percaya kepada Yesus gitu kan, makanya dia kaget gitu kan. Begitu ya, mudah-mudahan dipahami. Ini rujukan yang saya punya, yaitu bahasa Yunani koine. Jadi bukan asbun ya, bukan asal bunyi, tetapi ini berdasarkan gramatikal bahasa Yunani itu sendiri. Dan teman-teman bisa ceknya langsung ya, bisa cek langsung. Ini contoh kasus nominatif bentuk sebuah kekagetan. Nah, kalau misalnya bentuk berbicara langsung, ini Yohanes 14 nomor 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, ini kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau, ini Tuhan terjemahan ya, dalam bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang benar, Tuhan. Nah, kalau ini baru menggunakan kurie, karena ngomongnya langsung kepada Yesus, ditujukan kepada Yesus. Kita buka sekali lagi Yohanes pasal 14 nomor 22. Nah, kalau Yohanes pasal 14 nomor 22, coba langsung kurie di situ, bukan kurios, karena direct gitu. Nah ini ya, say to him Judas not Iscariot, Lord then what? Sebentar, mana nih kok? Lord then what has? Pokoknya bahasa Inggris lah. Nah kalau di sini kan kurie, di sini kurie kan? Kan kalau kita lihat bentuknya di sini, nah bentuknya adalah, sebentar mana tadi? Oh bukan ini, ini nih. Ini teman-teman ya. Di sini kurie, kita lihat di sini case-nya apa. Nah,
case-nya adalah pokatip. Jadi Yudas berbicara kurie itu ditujukan kepada Yesus, makanya bentuknya pokatip. Kalau pokatip di sini, nah ini contoh pokatip nih. Sabar sedikit ya, aku agak gimana ini? Nah ini kasus pokatip ialah kasus seru. Kasus pokatip dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah ini, kalau yang Yohanes 14 nomor 22, Yudas yang bukan Iskariot langsung berkata kepada Yesus, makanya pokatip. Kalau Yohanes 20 nomor 28, kata kurie, kata Tuhan itu bukan ditujukan kepada Yesus. Ya Allahku, ya Tuhanku bukan ditujukan kepada Yesus. Mudah-mudahan paham. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atas keterbatasan ilmu yang saya miliki, hanya bertujuan implementasi dari firman Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mantap, mantap. Mantap. Bang Andi, ada tamu Bang Andi. Tapi kalau udah terlanjur orang mendarah daging bintang timur, itu nggak bisa mengikuti bagaimana penjelasan Pak Nandar, karena bintang timur itu membolak-balikan apa yang dia sebut, ya itulah yang terjadi. Jadi kalau Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku, ya yang di depannya itu yang Tuhan, tapi tidak konsisten. Bukan ya. Giliran si Ya Allah, ya Kepas, Tuhanku itu bukan kepada Iya. Yesus. iya kalau orang normal, tapi kalau orang terpengaruh bintang timur, apa yang dia sebutkan, apa yang ada di depannya, ya itu Tuhan ya itu. Ketemu babi gemuk-gemuk, ya Tuhanku, ya Allah, aku babiku gemuk-gemuk. Berarti Tuhannya yang mana? Tuhannya yang mana? Ayo. Saya nggak konsisten gitu loh. Nggak konsisten Tuhannya dia. babi. Mestinya kan konsisten gitu loh. Ya Kepas semua yang lain-lainnya itu tadi ilmu gramatikal atau bagaimana membaca, mengerti bahasa, diterangkan menerangkan, merangkan diterangkan. Kalau Yunani Koni seperti itu tadi penjelasan Pak Nandar ya. Jadi janganlah sesuatu itu dibolak-balik demi bintang timur, memaksakan anak orang ini adalah Tuhan. Jadi di sana Thomas itu takjub, merasa heran. Ya Tuhanku ya Allahku, ketemu Yesus gitu loh. Ya berkat Tuhan lu bisa ketemu gitu loh. Ya Tuhan, ya Allah, cewek ini cantik-cantik. Berkat Allah ciptaannya cantik. Bukan cewek itu yang Tuhan gitu loh. Kalau tidak ada, kalau non bintang timur, tapi kalau bintang timur, ya udah. Siapapun yang dia temui menyebut kata Tuhan, pasti itu Tuhan tujuannya gitu loh. Masuk gereja misalnya, ya Tuhan, nah, pendeta bisa jadi Tuhan. Kalau memakai itu tadi, ya memakai Thomas, pembuktian Yesus Tuhan, sayangnya tidak konsisten. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya, ini ada tamu Ginting Munte. Amer. Dibuka Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang Ginting. Muslim Bang, Muslim. Baik. Alhamdulillah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amer Muslim apa Kristen? Oke. Amer. Oh, nggak ada suara. Ada harapan sejuk Muslim apa Kristen? Harapan sejuk. Bang. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Kita gantian sama yang Kristen ya, biar ada diskusi ya, Bang. Oke Bang. Saya Oke. sampaikan semoga sehat-sehat semua apalagi Amin. Islam ini semoga berkah lah semuanya, Amin. membasmi para oten semua. Ya, saya izin turun dulu ini. Ya. Itu ntar dulu, di bawah harus saya jawab nih. Rahmat Rep Andi Selebes nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Emang gue Yahudi? Daripada
Daripada lu bikin Tuhan baru. Justru kami Islam itu wajib 5 kali sehari menyebut Allah, menyebut nama Allah begitu. Bahkan pakai toa. Gitu ya. Kalau saya Yahudi dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Kira-kira gitu. Oi, Rahmat lu next inilah. Di mana yang seperti itu? Sambil nunggu Bang Kores ya hasil rapat Bang Andi. Waduh, ada si Napiri nih. Assalamualaikum. Gedein suara lu lah. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Gimana lu muslim? Dia lagi jualan cilok gitu, nguk katanya. Gue yang lewat roti. Kok enggak lengkap salamnya? Udah itu lengkap. Waalaikum ya ahli neraka. Itu ibarat pakai baju, ibarat pakai baju nggak pakai celana. Lu ngerti nggak artinya Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti nggak artinya? Ngerti. Apa? Kiranya keselamatan melimpahi kamu. Keselamatan dari mana? Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus no. Emang ini dia yang buat si kacang masuk penjara nih. Yesus ditambahin di situ. Dasar gue cilok lu. Makanya kami nggak jawab berasalamu itu. Oh gitu. Ya iyalah. Oke. Lanjut Ustaz Alif, itu ada seseorang tuh yang perlu diluruskan dulu tuh. Bintang timurnya harus diusir Ustaz. Lanjut Ustaz. Ini sudah agak akut ini. Anak ini sudah akut ini. Ustaz Alif. Pak Ustaz Alif agamanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya apa? Saya Muslim, agama saya Islam. Kalau Napiri kan masih menuhankan anak orang kan? Islam. Bener nggak? Pak Ustaz Alif Islam. Loh, kalau saya Islam. Ya, terus saya nanya, kalau Nabi Muhammad agamanya apa? Islam. Berarti Pak Ustaz Alif pengikut Nabi Muhammad. Saya mengikuti ajarannya, betul. Oke, Pak Ustaz Alif Sunni apa Syiah? Nah, nggak pakai merek. Muslim. Loh, kok gitu? Loh, pengikut Nabi Muhammad itu dikatakan Muslim, bukan dikatakan Sunni Syiah. Loh, terus katanya ada Islam Sunni, Islam Syiah. Ya itu kau aja yang bilang. Pertanyaannya, Muhammad itu Islam. Sekarang enggak, Nabi kami itu tidak mengenalkan merek-merek begitu. Sebagai Muslim aja. Bahkan perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai Muslim. Kalau Anda pengikut Yesus atau bukan? Berarti Pak Ustaz Alif bukan Islam. Innalillahi wa rajiun. Ini kadang-kadang agak susah aja ngobrol sama anak ini. Soalnya Pak Ustaz Alif kan Islam. Ditanya Napiri, sekali-kali lu jawab. Dengar gak sih orang lagi ngomong? Gue lempar juga di sendal nih. Pertanyaanku belum dijawab. Muhammad. Udah. Islam. Sekali lagi lu dengerin dulu pertanyaan Ustaz Alif. Dengerin. Ya. Ustaz. Oke, Napiri, kalau Anda itu pengikut Yesus atau bukan? Nah, ini nih, kalau udah kebakaran jenggot tanya balik. Nah, jenggot saya belum kebakar, ini aman. Ya udah, jawab. Kalau saya tadi udah jawab ya. Saya ini Muslim, mengikuti ajaran Nabi kami, di mana beliau mengajarkan agamanya adalah Islam. Begitu. Kalau Anda mengikuti Yesus atau tidak? Katanya Islam tuh ada Sunni, ada Syiah. Aduh. Ini lama-lama saya banting juga nih. Udah.
Gua Nggak nyambung ngobrolnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. kalau dia mau jawab kakmat itu. Sebagaimana pertanyaan Makanya Nabi Muhammad Islam, ya kami Islam. Yesus agamanya apa, kamu agamanya apa, beda agama sama tuannya. Kena semuanya langsung kepalanya kalau mau jujur tuh. Iya nggak Ustaz? itu dia kenapa kan dia nggak berani jawab dengan jujur kan? Nggak berani dia jawab kayak gitu. Ya karena apa? Bingung dengan agamanya, bingung. Udah Tuhannya turun langsung ke bumi, bukannya makin gampang, malah makin bingung. Makin bingung Oten. Sesama mereka aja masih berantem sampai sekarang. Kayak tadi Luga di sini, habis Oten dibantai sama Luga, semuanya dikatakan neraka, mampus loh. Aduh ya Allah. Kau bilang makin bingung Oten, sedangkan Oten sudah yakin kok. Kau bilang makin bingung, kau yang bingung itu. Oh, Anda yakin ya? Anda yakin ya? Iya, kenapa Oke. kau yang bingung? Anda mengikuti Yesus atau tidak? Loh jelas saya pengikut sejatinya Yesus. Oke, Anda pengikut sejati Yesus. Kalau yang Baik, ini agak Yesus. lain, Israelit. Aku pengen tahu dulu, Yesus disunat, kamu disunat atau tidak? Ya, mau saya disunat atau tidak disunat itu tidak jadi masalah bagi saya. Loh, orang saya tanya, Yesus kan disunat. Anda disunat atau tidak? Kalaupun saya katakan disunat, apa gunanya? Anda tahu. Alamak, saya nggak pakai eho ya. Nggak gini loh, kalau Anda tidak disunat sementara Yesus disunat, Anda katakan pengikut Yesus, Yesus sebagai guru dan Anda sebagai murid, berarti Anda murid pembangkang. Seperti peribahasa, guru kencing bersunat, murid kencing berkulup. Ini nggak nyambung. Masalahnya itu tidak penting yang kau tanyakan itu. Ya buat kau kan nggak penting, buat pengajaran Yesus itu penting. Karena orang yang tidak bersunat dilarang masuk ke tempat yang suci. Lalu di mana Yesus mengajarkan untuk sunat? Di mana? Lah, Yesus disunat apakah itu bukan sebuah pengajaran? Ya, Yesus disunat itu karena dia orang Yahudi. Oke, terima kasih. Karena Yesus orang Yahudi, Yesus tidak pernah mengajarkan sunat secara jasmani. ya karena di orang Yahudi yang namanya sunat itu tidak perlu capek-capek mengajarkan lagi. Mereka sudah paham. Itu sudah ajaran turun-temurun. Dan Yesus sebagai orang Yahudi, betul dia disunat. Makanya Anda jangankan menjadi pengikut Yesus. Masuk golongan Yesus aja tidak. Ya, kan? Yesus tidak pernah mengajarkan untuk sunat jasmani. Yang Yesus ajarkan adalah sunat rohani. Lah, Yesus disunat apanya? Yesus disunat jasmani karena dia orang Yahudi. Ketika Yesus sudah mengajar, dia mengajarkan bukan sunat jasmani lagi, tapi sunat rohani. Ya, Yesus mengajar di tengah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah paham yang namanya sunat itu nggak perlu capek lagi teriak-teriak. Hanya orang di luar Yahudi itu seperti Anda yang berusaha membangkang pengajaran itu. Karena menurut Anda sunat tidak penting. Kalau Yesus nggak perlu capek lagi mengenalkan tentang pengajaran sunat. Tapi itu pengajaran yang sudah diamalkan turun-temurun. Di belakang box itu nggak ada. Nah, ini bedanya. Katanya tadi mengaku sebagai pengikut Yesus, berarti sebagai pembangkang Yesus. Oke, jelas ya? Jelas? Berikutnya kita bahas. Kenapa jadi sibuk gini? Bang, kalau lagi kerja, kerja dulu aja. Di-mute aja dulu, Bang. Selamat malam, Bang Setia. Malam, Pak Ustadz Ali. Udah sembuh dari pukulan Luga? Mana lu? Tadi di sini dia, Bang ya?
Lah, tadi di sini bukannya Anda yang jadi dipukulin sama dia, gimana? Aduh. Ya, itu tadi. Ngomong-ngomong, coba, kalau Anda mengikuti pengajaran Yesus, Anda termasuk disunat atau tidak, Bang Setia? Saya disunat, Bang. Disunat? Iya. Menurut Paulus, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Cari lagi sambungannya, Bang. Paulus itu, Bang, Paulus itu yang kemudian datang. Kan sebenarnya Paulus itu bukan nabi yang bukan rasul. Yang Paulus itu kan tidak diakui, Bang. Oh, tidak diakui ya? Berarti memang pernyataan Paulus itu melanggar pengajaran Yesus ya, karena bukan sesuai dengan pengajaran Yesus, betul? Bukan melanggar, Paulus itu yang mengobrak-abrik pengajaran Yesus, bukan itu yang mengobrak-abrik. Itu maksud saya, mengobrak-abrik ya. Nah, Anda tidak percaya dengan surat-surat Paulus gitu, bocah, harus tegas tuh. Nggak, ini menurut Bang si Bocah, Setia. Bang. Bisa nggak saya tanya si Bocah? Silakan. Bang Bocah, kamu kan bilang disunat rohani, apanya yang disunat itu, Bang? Yang namanya sunat rohani itu sunat hati, bukan seperti sunat jasmani. Yang namanya jasmani itu kan kulit tubuh itu. Kalau rohani itu pikiran yang disunat. Emang roh itu ada hatinya, Bang? Lah inilah kalau pikiran sesat ya memang begini, otak sumbu pendek ya memang begini. Bang. Kalau sunat hati, pahami dulu kata sunat. Sunat itu adalah pemotongan kulub. Jadi kalau sunat rohani, sunat hati ya abang dibedah dulu baru dibuka hatinya, Bang, dipotong separuh gitu. Ya itulah karena sumbu pendek Anda, maka Anda tidak mengerti maksudnya sunat rohani seperti apa. Pikiran Anda ketika dikatakan sunat, maka ketika sunat hati, maka hati juga harus punya kulit. Pikiran Anda, karena pikiran Anda pendek, sumbu pendek Anda sama seperti teman-teman Anda yang lain. Kamu bilang saya pikiran pendek, sementara kamu mengatakan hati. Hati itu bukan rohani. Hati itu ada yang di dalam diri kita, itu hati. Jadi kalau hati yang disunat itu bukan rohani namanya, tapi sunat hati. Kalau roh itu tidak nampak, roh itu tidak terlihat. Tapi kapan kamu sudah ikatkan dengan hati? Bentar Bang Bocah. Meluas. Kalau kamu kaitkan sudah dengan hati, disunat hati rohani, tapi kamu sambung dengan hati. Hati itu dalam tubuh manusia, organ tubuh. Itu. Kalau sunat rohani saya percaya, tapi kalau sudah bilang sunat rohani hati yang disunat, itu sudah berlainan, tabrakan namanya itu, Bang. Kamu tabrak mobil mogok gitu. Rohani itu tidak terlihat, tapi kapan kamu sudah bahas masalah hati ya, hati itu salah satu organ tubuh dalam diri kita gitu. Jadi kamu dibedah dulu sama Tuhanmu, baru dipotong sedikit tuh. Itulah karena kau sumbu pendek, makanya pikiran kau seperti itu. Nah inilah orang pemahaman yang amburadul ini, gara-gara si Paulus ini. Lanjutlah, Bang susah Bocah. diobati ini, Bang. Bang Bocah, saya izin bertanya. Ini kan termasuk Paulus juga kan gitu ya. Sebentar saya tunjukin screen. Yang tadi di bawah Ustadz Alif kan. Gimana cara gedenya? Kenapa kau bawa surat-surat Paulus? Ini kan masalah sunat. Tunggu dulu ya, sabar ya. Dalam Galatia 5 nomor 2. Paulus, tapi kau jilat pantatnya Paulus. Tunggu dulu, enggak, saya hanya bertanya dulu. Sabar dulu Bocah ya. Bentar ya, sabar ya. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu. Sabar dulu. Sabar dulu, nanti ada waktunya ya. Jadi dalam Galatia 5 nomor 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya kan? Si Paul berkata kalau barang siapa yang menyunatkan dirinya, berarti Kristus nggak berguna kan? Nah pertanyaannya, Yesus kan Kristus. Nah Yesus ini kan sunat. Berarti gelar kekristusan itu nggak berguna dong buat dirinya dia sendiri.
Iya, artinya kalau kami mau menyelamatkan diri lagi supaya mendapatkan keselamatan, artinya itu Yesus tidak berguna. Karena Yesus sudah melaksanakan semuanya itu. Kita tinggal percaya kepadanya. Semua itu sudah diwakilkan oleh Yesus, sudah dilaksanakan semua oleh Yesus. Maka orang-orang yang percaya itu sudah dianggap sudah disunat semua. Oke, gini, pertanyaannya paham nggak? Yesus itu Kristus nggak? Betul. Nah, Yesus itu kan menyunatkan dirinya nih. Berarti gelar kekristusannya dia nggak berguna dong buat dirinya dia sendiri. Iya, artinya Yesus tidak berguna kalau kau mau menyunatkan dirimu lagi. Karena Yesus kan sudah melaksanakan semua. Nggak kesana, nggak kesana. Nah, paham nggak pertanyaannya? Iya, kesana. Paham nggak? Paham nggak? Si Paulus bilang, ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yesus kan menyunatkan dirinya sendiri, ya kan? Dia juga Kristus kan? Ya kan? Nah, gelar kekristusannya gimana nih? Nggak berguna dong. Loh, artinya orang yang menyunatkan dirinya itu ya tidak ada gunanya karena Yesus kan sudah mewakili dia untuk bersunat. Jadi tidak perlu lagi dia sunat karena sudah diwakilkan oleh Yesus. Sudah sunat diwakili. Berarti Yesus yang sudah sunat ini gelar kekristusannya itu nggak berguna ya, kata Paulus ya? Bukan nggak berguna. Maksudnya orang kalau menyunatkan dirinya itu nggak berguna. Yesus menyunatkan dirinya nggak? Menyunatkan diri. Nggak, Karena Yesus menyunatkan dirinya sama aja nggak? dia tidak Kenapa? Yesus menyunatkan dirinya nggak? Jelas dia kan menyunatkan dirinya ketika dia jadi orang Iya, Yahudi. berarti Kristusnya dia nggak sama sekali berguna. Sudah, menurut Paulus. Yang maksud Paulus itu adalah orang yang menyunatkan dirinya itu tidak berguna Kristus baginya kalau dia menyunatkan dirinya. Contohnya kalau saya menyunatkan diri saya, berarti Kristus tidak berguna bagi saya kalau saya menyunatkan diri saya lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah mewakili saya. Sama aja saya tidak percaya. Di mana Yesus berkata kalau kamu nggak perlu sunat, saya sudah mewakili diri kamu. Kan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, artinya kan ketika kami percaya kepada Yesus, kami sudah melaksanakan semuanya. Melaksanakan semuanya apa? Kamu nggak sunat? Yesus sunat. Iya, karena Yesus sudah mewakili saya untuk sunat, maka saya tidak. Gimana Yesus bilang saya itu apa saya mewakili? Kurang ajar juga si bocah ini. Masa Tuhannya mewakilkan kau sunat? Berapa kali dipotong itu Tuhanmu? Hantam kau nanti. Nah, itulah bukti kemaha pengasihannya Tuhan saya kepada saya. Habis punyanya itu dipotong terus. Itulah salah satu bukti kemaha pengasihannya kepada saya, kepada manusia. Makanya dia tidak perlu lagi manusia untuk bersunat jasmani, tapi sunat rohani. Bentar, sunat rohani itu maksudnya mengikuti dengan ikhlas perintah Tuhan atau gimana? Betul. Nah, kalau betul ketika Tuhan memerintahkan bersunat, kamu ikutin nggak? Di mana Tuhan memerintahkan sunat? Tuhan nah itu di dalam kitab Kejadian 17. Nah, kalau bicara perjanjian lama, jelas sunat itu diberikan kepada Abraham. Nah, beserta keturunannya. Betul. Dan juga orang asing. Ya semua itu sunat. Di sini kamu disunat nggak rohaninya di sini? Ya ketika saya membersihkan pikiran kotor saya dari hal-hal yang tidak baik. Ketika orang mengikuti perintah Tuhan disunat kulit khatannya, itu sedang menunjukkan kalau dia itu adalah menyunat rohaninya. Dia menundukkan egonya, hawa nafsunya karena dia mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana kau mengatakan disunat rohani sementara perintah yang sangat jelas aja kau bantah? Ya karena apa? Jasmani ini kan akan hancur di bumi. Jadi roh itulah yang harus
bersihkan. Kalau tubuh kita ini tetap dia akan hancur, akan mati. Ya. Jadi tidak ada gunanya. Yang penting itu adalah roh kita. Oke. Disunat Di dalam dalilnya, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini perintah Tuhan. Harus dibasmi ini. Itu betul, itu kan perintah orang Tuhan kepada orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Nah, ketika Yesus datang, Bukan perjanjian lama, sunat itu perintah dari dulu. betul, itu perintah. Tapi kan karena Yesus sudah menggenapi semua itu, maka tak perlu lagi berlaku ke depannya. Perintah Sampai itu mau hanya begini nih. berlaku sampai pada Sebisa Yesus mungkin itu membantah pengajaran Yesus. Jadi Kristen seperti Anda itu ternyata sebisa mungkin menyangkal pengajaran Yesus. Sebisa mungkin. Ya kan? Sementara Yesus sendiri tunduk kepada hukum Taurat, dia menjalankan hukum Taurat, bahkan dia itu disunat. Anda sendiri gimana caranya membantah pengajaran Yesus? Anda itu bukan pengikut Yesus. Makanya tadi saya bilang, buktikan kalau Anda pengikut Yesus. Ternyata memang Anda ini dalam satu pengajaran saja Anda sudah berusaha untuk membantahnya. Coba sekarang kalau kita lihat pengajaran Yesus, contoh ketika Yesus berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya coba, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Nah, itu kan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, termasuk kepada kalian. Yesus berbicara begitu. Nah iya, Karena kalian Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapakah Tuhan yang dikenal oleh Yesus, yang disembah oleh Yesus itu? ya kan, yang mengenal Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengenal. Justru Yesus mengatakan, kami menyembah. Yesus itu menyembah Tuhannya. Berarti kan hanya Yesus yang mengenal. Yesus menyembah Tuhannya. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Di situ kan Yesus bercakap-cakap kepada orang Yahudi yang keras kepala. Makanya dia berkata bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Iya, pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Ya kan Yesus itulah Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada. Justru Yesus mengatakan dia sendiri yang menyembah. Ini, ya Allah, jadi Kristen kok gini amat sih nasibnya hidup punya otak. Di situ konteksnya Yesus sedang mengajarkan orang-orang Yahudi yang keras kepala. Lah iya, Yesus sedang mengajarkan orang-orang Yahudi agar menyembah yang benar. Yesus menyembah Tuhannya. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Lah kan Yesus sendiri itu Tuhan yang sedang Yesus mengajarkan sendiri orang-orang keras kepala. Berarti Yesus menyembah dirinya. Ya betul, dia tidak menyembah dirinya. Ngapain dia menyembah dirinya? Kan dia sendiri yang berkuasa. Makanya saya bilang, barusan ya betul. Makanya kan barusan saya bilang, Yesus itu menyembah Tuhan. Iya. Berdasarkan perkataan Yesus, Yesus menyembah Tuhannya. Di situ kan konteksnya Yesus sedang mengajarkan orang-orang keras kepala. Lah itulah pengajaran Yesus. Makanya berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus menyembah Tuhannya. Bener nggak? Bener dong. Yesus mengajarkan kepada orang keras kepala untuk menyembah kepada satu. Yesus mengajarkan kepada orang keras kepala agar menyembah siapa? Menyembah kepada satu-satunya Allah, yaitu Allah yang benar. Nah, siapa dia? Menyembah Allah yang siapa dia? Kenal, maka itu siapa dia? Satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yang disembah oleh Yesus? Ya kan, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus yang datang sebagai Astagfirullahaladzim, manusia. ajaran Lucifer benar ini.
Menurut Yesus sendiri, satu-satunya Tuhan yang benar itu dia mengatakan sebagai Bapa. Kenapa kau pelintir terus perkataan Yesus? Ketika Yesus mengajarkan kan dia pasti selalu berbicara Bapa. Dia selalu mengurus kepada Bapa karena Bapa itu kan kata atau penghormatan tertinggi kepada Yesus. Yesus itu kan kepada Yesus, Bapa yang kekal. Iya. Jadi Yesus itu Bapa. Yesus itu Bapa. Jadi anak ini adalah Bapa. Iya, ketika dia belum disebut anak kan dia adalah Bapa juga. Nah, disebut anak kan ketika dia datang sebagai guru, sebagai nabi. Makanya dia maksudnya anak manusia ini adalah Bapa. Dia menjadi anak manusia. Bapa inilah yang datang menjadi anak manusia. Iya, anak manusia ini aslinya Bapa gitu. Betul, sebagaimana di Yesaya 43. Berarti kalau begitu Bunda Maria melahirkan Bapa. Lah kan Bunda Maria melahirkan manusia. Manusia ini kan Bapa kata kau tadi. Bukan, Bapa itu bukan manusia, tetapi Tuhan yang datang jadi manusia. Tadi kau yang bilang Bapa menjadi manusia. Berarti yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Bapa. Iya. Kenapa dia dikandung? Karena dia menjadi manusia, menjadi bibit benih manusia. Ya, yang dikandung itu adalah Bapa. Ya, kalau dikatakan yang percaya diri dong. Kalau punya iman itu yang percaya diri. Kalau di situ dikatakan Bapa, kau yakin sebagai Bapa, ya sudah konsisten. Seperti orang-orang Oneness yang lain gitu loh. Ya. Gimana? Kalau dikatakan Bapa, ya tidak ada di Alkitab. Tapi kalau dikatakan anak manusia, jelas Alkitab menulis itu. Tetapi loh, coba ada ayatnya begini bunyinya. Bahwa roh Tuhan kata Yesus, dengerin Bang. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa kehidupan di situ? Ya, di situ kan seolah-olah ada dua kehidupan. Kok seolah-olah? Kalau Bapa itu berkuasa, maka otomatis anak juga kuasa. Artinya kekuasaan Bapa itu adalah kekuasaan anak. Ini udah akut parah ini. Di situ dikatakan Bapa hidup dalam dirinya sendiri, anak diberi kehidupan oleh Bapa. Dan Bapa memberi kuasa kepada anak untuk menghakimi karena anak adalah anak manusia. Di situ pun kalau kita menggunakan akal sehat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada dua pribadi di sana. Ada dua oknum di sana. Yang satu sebagai Bapa yang maha hidup, kedua Yesus sebagai anak manusia yang diberi kehidupan oleh Bapa. Kau katakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ini dari mana pengajaran seperti ini? Maka demikian juga anak mempunyai kehidupan sendiri. Artinya kehidupan Bapa dengan kehidupan anak sama. Bukan berarti dua, tetapi sama-sama. Walaupun dia disebut anak, tetapi dia juga seperti Bapa. Sama. Coba di ayat berikutnya dikatakan oleh Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Bapa atau bukan? Iya, lanjutannya. Tetapi dia yang ada di dalam aku, dialah bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu bunyinya. Yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Bapa atau Yesus? Jawab. Yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Yesus atau Bapa?
Yesus yang dalam sebagai manusia, tetapi kan Nah, mulai dipisah. Bukan Bapak ya. Bukan Bapak ya. Nah, disinilah kadang-kadang Kristen itu seenaknya menjelaskan tentang Yesus, juga seenaknya menjelaskan tentang Bapa yang mengutus Yesus. Kadang seenaknya, kalau pas lagi nggak sesuai dengan keinginan, dipisah. Giliran sesuai dengan keinginan, digabung. Tadi kau katakan sama Bapa dengan Yesus. Bahkan kau katakan Yesus itu adalah Bapa. Begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu bukan Bapa. Jadi kalian ini kok lebih tahu dari Yesus ya? lalu ketika Yesus berkata aku tidak berbuat apa-apa, kenyataannya kan dia bisa berbuat segala sesuatu. Walaupun dia mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kenyataannya kan berarti Yesus bohong. Yesus bohong kalau gitu. Bukan Yesus bohong, dalam keadaan sebagai manusia kan dia berbicara bahwa yang ada di dalam dirinya itu adalah Bapa yang berkata-kata, yang berbicara. Host, karena dia ini dari mana kita kira-kira mulainya biar agak kena ini? Nggak tahu, bingung. Bisa bang. Takut Itu, bang, banget di ini. Sendal swallow diambil baru ditampol aja itu. Nggak bisa diajar gitu bang. Galak ya, Pak. Kadang-kadang dia katakan Yesus itu adalah Bapa, giliran ayatnya tidak mendukung dipisah. Kadang-kadang jadi tritung, kadang-kadang jadi wanes. Iya kan? Ini lebih bunglon dari bunglon ini. Berbicara kadang-kadang dia berbicara sebagai manusia, berbicara sebagai nabi, berbicara sebagai guru, dan berbicara pun dia sebagai Tuhan. Nah, ketika dia ketakutan di Taman Getsemani itu sebagai apa? Ya jelas dia sebagai manusia. Nah, ada sisi bukan Tuhan berarti ya? Itu bukan Bapa ya? Iya kan di situ juga tidak menjelaskan bahwa ketika aku ketakutan aku bukan Tuhan. Tidak ada dia menjelaskan begitu. Ya memang tidak ada. Tidak pernah dia mengaku dirinya Tuhan. Ini, Ma'alif. Iya. Tidak ada juga dia mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Dia mengaku anak manusia kok. Betul. Berapa kali dia katakan dalam anak manusia ini Tuhan menurutmu? Ya karena anak manusia ini berkata-kata seperti Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Oh, kalau ada yang berkata-kata seperti Tuhan berarti Tuhan. Ya tentunya kan dibuktikan dengan perbuatannya, bukan? Apa perbuatannya untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan? Ya contohnya dia memberikan hidup yang kekal, dia membangkitkan orang mati. Yaitu salah satu buktinya bahwa dia itu Tuhan. Oh begitu? Iya, kalau tidak bisa memberikan hidup yang kekal, tidak bisa memberikan... Bagaimana Yesus caranya memberikan hidup yang kekal? Loh kan hidup yang kekal itu belum bisa kita... Yesus katakan hidup yang kekal itu seperti apa yang kau pahami berdasarkan pengajaran Yesus? Ya kan Yesus sudah berkata dalam Yohanes bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup yang kekal. Itulah hidup yang kekal. Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus sebagai utusan Bapa, betul? Betul. Nah, kenapa Anda tadi katakan Yesus itu adalah Bapa? Loh, dalam kapasitas dia berbicara begitu kan dia sebagai pengajar, sebagai guru. Nah, sebagai pengajar, betul. Sebagai pengajar demikian. Anda ikuti nggak pengajarannya itu? Ya saya ikuti. Nah, kalau anda ikuti pengajaran Yesus, berarti Tuhan yang benar itu hanya Bapa, betul? Betul, Tuhan. Kalau demikian berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kamu kenal Bapa? Kalau menurut pengajaran Yesus, Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Di situ tidak menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus utusan, Tuhan itu Bapa. Lah, tadi udah dibilang. Mau nggak Bang Andi?
Betul, ketika Yesus berbicara kepada manusia kan dia mengatakan bahwa dia utusan. Nah, Lalu iya, dia itu berkata, pengajaran dia. ada satu Bapa. Nah, kalau kamu tidak mengenal Bapa berarti kamu tidak mengenal Loh, Yesus. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Udah dibilang. Bapa itu satu-satunya sembahan yang benar. Satu-satunya ilah yang benar. Kalau menuhankan lain selain Bapa, berarti dia tidak mengikuti pengajaran Yesus, alias tidak masuk ke dalam surga. Betul, lalu kata Yesus berikutnya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya Yesus juga adalah Bapa itu sendiri. Terus kenapa dia bilang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu? Ya karena pada saat itu Ayo. dia sedang bersama dengan manusia, sedang bersama dengan murid-murid. Astagfirullahaladzim. Dia akan berbicara Lah, seperti kalau dia Bapak itu sendiri, kenapa dia pergi kepada Bapak? ya pergi kepada Bapa itu kembali ke asalnya dia kembali. Nah, berarti dia bukan Bapak, betul? Dia kan dia ketika dia sudah kembali kan dia sudah tidak ada lagi di bumi karena dia sudah Lah kembali. iya, dia kembali kepada Bapak. Berarti dia bukan Bapak, betul? Kembali ke Bapak itu artinya kembali ke asalnya. Ya kembali ke Bapak, dia pergi kepada Bapak. Bukankah dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Iya, berbicara sebelah kanan di situ bukan berarti ada orang di atas lalu. Terus aja dibantah ayat Bibelnya, terus aja semua dibantah. Nggak ada yang disepakati perkataan Yesus. Inilah repotnya ketemu kawan-kawan Kristen yang andalannya cuma doktrin pengajaran. Bahkan mending kalau enak ya, kita enak ya kalau ada yang mengaku dengan tegas bahwa Tritunggal, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Konsisten